wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Ganes Ariftiana dari SMK Kesehatan Dewantara kelas 12. Di video kali ini aku mau meresensi buku secara lisan. Sebelumnya aku bakal kasih tahu apa itu resensi. Jadi resensi merupakan suatu penilaian terhadap sebuah karya. Ini merupakan salah satu contohnya, yaitu meresensi sebuah buku. Sebelum masuk ke resensinya, aku bakal kasih tahu kalian identitas buku yang aku baca. Ini dia bukunya. Buku ini berjudul Hipnotis untuk Kecerdasan dan Kesembuhan, ditulis oleh Saraswati dan diterbitkan oleh Media Presindo. Buku ini merupakan cetakan pertama tahun 2010. Tebal halamannya 104 halaman. ISBN-nya yaitu 109797882721 dan 13978979788273. Pasti kalian pernah dengar kan kata hipnotis? Jadi sebenarnya, apa itu hipnotis? Hipnotis merupakan metode bagi kemauan sadar kita untuk mengeluarkan tenaga kuat yang memungkinkan kita mendesakkan perintah-perintah kepada orang lain tanpa mengucapkan sepatah kata dan tanpa menggunakan sikap pemerintah. Hipnotis sebenarnya sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, namun sering dikaitkan dengan ilmu hitam serta tahayul. Hal itu dikarenakan belum adanya penelitian secara ilmiah tentang metode penyembuhan yang dianggap dengan cara tidak wajar. Lalu, seiring berkembangnya zaman, dikembangkanlah metode tersebut oleh para dokter dan pendeta. Banyak ilmuwan juga yang mempelajari hipnotisme secara ilmiah, dan mereka menemukan ada kaitannya antara otak, alam bawah sadar, dan sugesti. Dari penemuan para ilmuwan tersebut dapat meruntuhkan mitos-mitos mengenai hipnotisme. Cara kerja hipnotis yaitu dengan cara mempengaruhi pikiran alam bawah sadar. Jika kita sebagai seorang penghipnotis harus bisa menembus pertahanan otak pasien, atau disebut critical factor. Critical factor yaitu bagian dari pikiran yang selalu menganalisis segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang. Kita memiliki 4 gelombang otak dengan frekuensi yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi tingkatan hipnotis. Dalam buku ini terdapat banyak sekali metode yang dapat kalian pelajari untuk meningkatkan kecerdasan dan kesembuhan. Tetapi, sebelum kalian menghipnotis seseorang, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu, tentunya kalian harus percaya diri. Yang kedua, sesuaikan ritme berbicara dengan kecepatan nafas orang yang akan dihipnotis. Yang ketiga yaitu, ada 2 macam nada suara. Yang pertama yaitu monoton atau datar dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu bergelombang. Nada suaranya bisa naik turun atau cepat lambat. Yang keempat, yang terakhir, kalian harus mengucapkan kata-kata atau sugesti untuk menghipnotis dengan lancar dan tidak boleh terbata-bata. Contohnya, tidak boleh seperti ada kata atau salah-salah. Nah, itu nggak boleh, karena itu dapat mempengaruhi konsentrasi orang yang akan dihipnotis. Nah, selanjutnya, aku mau ngasih contoh sugesti yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan, yaitu dengan cara mengatakan hal-hal berikut. Kamu harus selalu memperhatikan kata-kata gurumu dan menyelesaikan pekerjaan rumahmu sebaik-baiknya. Jika kamu tidak menyelesaikannya, maka akan timbul perasaan tidak enak, karena kamu tidak melakukan kewajibanmu. Dan perasaan tidak enak ini akan mendorongmu untuk bekerja lebih rajin. Mulai sekarang, tidak ada orang yang bisa mengatakan kamu bahwa kamu malas. Nah, itu merupakan contoh-contoh kalimat sugesti yang dapat kamu gunakan untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi, kesimpulannya, kecerdasan merupakan kemampuan mental yang ada pada setiap orang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan, di antaranya yaitu lingkungan, motivasi, keluarga, dan masih banyak lagi. Meskipun hipnotis kerap kali dianggap negatif, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa hipnotis memiliki manfaat yang sangat besar untuk mengembangkan kecerdasan dan kesembuhan. Kelebihannya yaitu, buku ini sangat cocok bagi seseorang yang sedang mencari cara untuk meningkatkan kecerdasan dan metode penyembuhan penyakit, mulai dari gelisah hingga gangguan kejiwaan.
Melalui terapi hipnotis inilah salah satu cara efektif yang dapat digunakan. Bahkan melalui buku ini, kalian diajarkan untuk melakukan hipnotis secara mandiri. Akan tetapi ada juga kekurangan dari buku ini, yaitu buku ini kurang berwarna serta kurang ilustrasi, dan terdapat pula kata-kata yang sulit dimengerti, serta ada beberapa kata yang typo. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Anita masih ada referensi terhadap suatu karya. Misalnya, di antara berisiko. Jadi resensi itu penilaian. Oh my god. Berisiko. Iya akan. Kok saya sih? Resensi buku secara lisan. Resensi. Apa itu resensi? Penilaian suatu karya. Terbitnya siapa? Tahun 1500-an, Paracelsus memperkenalkan metode atau cepat lambat. Dan yang terakhir yaitu lupa.